Hai Sobat Pangan, tahukah kamu sepertiga pangan yang diproduksi atau 1,3 miliar ton makanan terbuang setiap tahunnya loh. Dan faktanya, Indonesia menjadi salah satu negara penyumbang sampah makanan terbesar di dunia. Di sisi lain, masih banyak masyarakat di Indonesia yang masih mengalami kekurangan makanan. Berdasarkan data di Bappenas, food loss and waste di Indonesia mencapai 23-48 juta ton per tahun. Banyak sekali bukan? Lalu, apa itu food loss and waste atau biasa disingkat dengan FLW? Food loss and waste adalah susut dan sisa pangan yang sebenarnya masih dapat dikonsumsi, namun berakhir terbuang sia-sia di tempat sampah sebagai sampah makanan. Padahal, dampak dari FLW ini tidak main-main loh Sobat Pangan. Yang pertama, FLW di Indonesia berkontribusi hingga 7,29% emisi gas rumah kaca. Dengan semakin tingginya gas rumah kaca di Indonesia, berdampak nih dengan semakin panasnya cuaca yang kita rasakan akhir-akhir ini. Berikutnya, timbulan FLW ini menyebabkan kerugian keuangan negara mencapai 213-551 triliun rupiah atau setara dengan 4-5% PDB di Indonesia loh. Nah, ini yang gak kalah penting. Jumlah orang yang dapat diberi makan dari kehilangan FLW yaitu setara 61-125 juta orang atau setara 29-4% populasi di Indonesia. Lalu, apa yang bisa kita lakukan untuk mengubah kebiasaan supaya kita tidak boros pangan? Yang pertama, selalu habiskan makananmu ya. Sebelum mengambil makanan, Sobat Pangan bisa mengukur dulu nih tingkat kekenyangannya masing-masing. Jadi, kita bisa mengambil makanan dalam porsi yang pas, tidak berlebihan. Ambil secukupnya saja supaya selalu habis tiap makan ya. Selalu ingat, habiskan isi piringmu. Yang kedua, selalu membuat perencanaan belanja. Sobat Pangan bisa memulai kegiatan belanja dengan mengawali membuat list atau rencana belanja. Berbelanjalah sesuai kebutuhan, jadi jangan sampai kalap mata ya Sobat Pangan. Karena kebanyakan dari kita sering membeli bahan makanan yang belum dibutuhkan. Akibatnya, bahan pangan menumpuk, menjadi busuk, lalu dibuang juga. Itu juga termasuk perilaku pemborosan pangan loh Sobat Pangan. Selanjutnya, melakukan manajemen pangan yang tepat di rumah. Sobat Pangan harus tahu dulu nih, setiap bahan pangan memiliki karakteristik masing-masing. Tidak semua bahan pangan baik disimpan di dalam pendingin. Begitu pula sebaliknya, tidak semua bahan pangan juga baik disimpan di suhu ruang. Jadi, kenali dulu ya karakteristik bahan pangan supaya tidak salah penyimpanan. Nanti ujung-ujungnya bahan pangan tidak awet, akhirnya terbuang juga. Selain itu, Sobat Pangan dapat menerapkan metode FIFO. Apa itu FIFO? FIFO adalah first in, first out. Maksudnya, Sobat Pangan bisa menggunakan atau mengolah bahan pangan yang disimpan terlebih dahulu, baru dilanjutkan dengan bahan pangan lainnya. Yang terakhir nih, kalau Sobat Pangan masih memiliki makanan berlebih yang masih baik dan layak dikonsumsi, sebaiknya jangan langsung dibuang di tempat sampah ya. Alangkah baiknya bisa dibagikan kepada tetangga, saudara, teman, atau yang membutuhkan supaya masih dapat dimanfaatkan sebagai makanan. Dengan kita menerapkan perilaku tidak boros pangan, kita bisa lebih menghargai pangan dan siap menghadapi ancaman krisis pangan. Yuk selamatkan pangan dengan Stop Boros Pangan!